sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Desain UI UX, yaitu menjelaskan tahapan dari design thinking. Sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu design thinking. Design thinking adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah secara praktis dan kreatif dengan fokus utama pada user atau penggunanya. Selanjutnya kita akan membahas langsung pada tahapan dari design thinking. Yang pertama ada empathize atau empati, yaitu tahapan pertama dengan pengguna, yang artinya pada tahapan ini kalian harus mengenal dan memahami keinginan, kebutuhan, serta apa tujuan user ketika menggunakan sebuah produk. Selama fase ini, kalian juga harus bisa mengesampingkan asumsi untuk mengumpulkan insight sebanyak mungkin tentang user mereka. Ketika dikembangkannya sebuah produk, seorang desainer perlu membangun empati dengan pengguna agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Sebagai contohnya ada di sini, ketika sebuah website, desainer harus tahu desain seperti apa yang justru membuat user merasa kebingungan, dan navigasi seperti apa yang mudah pengguna dan lain-lainnya. Masuk ke di sini juga ada beberapa cara yang bisa dilakukan pada tahapan empathize atau empati. Yang pertama di sini bisa berkonsultasi dengan para ahli di bidang yang sesuai. Yang kedua itu berdiskusi dengan desainer lain, dan yang terakhir itu melakukan interview atau terlibat secara lebih personal. Yang kedua di sini ada define, yaitu tahapan kedua untuk mendefinisikan suatu masalah. Pada tahapan define, kalian juga akan mengumpulkan semua informasi yang sudah diperoleh dari tahap sebelumnya, kemudian melakukan pengamatan untuk mengetahui apa kebutuhan dari user tersebut. Di sini juga ada contohnya. Kita langsung yang ketiga. Di sini ada ideality. Itu adalah tahapan ketiga dari design thinking, yang dimana ideality ini setelahnya memahami apa masalah dari pengguna, atau ini juga dapat menganalisis informasi-informasi tersebut. Sekarang saatnya kalian menghasilkan ide-ide solutif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tahapan ini perlu dilakukan untuk menghasilkan sebanyak mungkin sudut pandang serta ide-ide baru. Selanjutnya ada prototype, di mana ini adalah tahapan keempat dari design thinking, yaitu membuat prototype secara garis besar. Ini merupakan produk yang kalian kembangkan dengan versi yang diperkecil, atau juga bisa dikatakan sebagai versi simulasi atau sampel. Ini biasanya desainer akan membuat prototype dalam bentuk skema atau digital markup. Prototype juga dapat menguji ide dan desain yang dibuat. Di sini juga ada pembuatan prototype. Ada untuk beberapa keuntungannya, ada memperoleh pandangan bagaimana user akan berinteraksi dengan produk yang Anda kembangkan, serta dapat mengidentifikasi apakah ada masalah pada fungsi atau desain produk, dan lebih mudah untuk mengetahui desain seperti apa yang dapat berfungsi dengan baik. Dan yang tahapan terakhir yaitu tes, dimana tes atau pengujian ini akan dilakukan. Selama proses pengujian ini juga kalian akan melihat bagaimana target user berinteraksi dengan prototype yang sudah kalian buat sebelumnya. Selain itu, tahapan penguji ini juga akan menghasilkan feedback yang berharga untuk meningkatkan performa dari produk tersebut. Pengujian juga perlu dilakukan untuk mendeteksi kesalahan dan masalah kegunaan sejak awal. Meski demikian, perlu kalian ketahui bahwa tahapan pengujian ini
tidak selalu menjadi tahapan terakhir dari dalam design thinking. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, di mana secara keseluruhan design thinking ini adalah siklus yang menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian, memungkinkan inovasi yang efektif dan relevan melalui interaksi berkelanjutan dari pemahaman masalah hingga solusi akhir. Ini juga sangat bermanfaat dalam pengembangan produk, layanan, dan pengalaman pengguna dengan pendekatan yang human atau centered dan kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.